Oke. Ada satu pertanyaan Bante, dengan penanya dengan saudara Arya Sapta. Selamat malam Bante dan Namo Buddhaya. Izin bertanya kepada Bante, bagaimana pandangan dalam agama Buddha terhadap kehidupan modern manusia sekarang yang selalu mengejar harta kekayaan tanpa memperdulikan amal kebajikan? Terus, apakah boleh dalam agama Buddha merayakan Tahun Baru dengan sangat meriah dan berlebihan? Terima kasih. Apakah jelas Bante tadi pertanyaannya? Oke. Ya, jadi baik, apakah boleh umat Buddha maksudnya di era modern seperti saat ini ya, era modern seperti saat ini istilahnya mengikuti perkembangan zaman tadi Ci ya. Ya, betul. Apakah boleh? Ya tentu saja boleh, nggak apa-apa. Tetapi kita harus ingat sebagai umat Buddha kita harus memiliki saringan, ya, memiliki saringan terhadap semua informasi yang masuk. Tadi Bante sudah bilang salah satu contoh semangat seperti kita memakai baju besi. Jadi saringan itu sama dengan yang tadi, sama seperti kita memakai baju besi. Walaupun kita menggunakan semua misalnya medsos, tetapi gunakanlah dengan bijak. Kita menggunakan gadget, gunakanlah dengan bijak, ya. Gunakanlah dengan bijak. Contoh, kita menggunakan fasilitas seperti ini yang ada di Zoom, Facebook maupun di YouTube, kita menggunakan dengan bijak, yaitu untuk melakukan pembabaran dhamma atau melakukan kebaktian. Ini adalah hal yang baik, ya. Dibanding dengan kita menggunakan fasilitas seperti ini hanya untuk misalnya searching, lihat ini, lihat itu kan, cari ini, cari itu dan seterusnya. Jadi kembali lagi kepada batin kita masing-masing. Tentunya yang pertama kita harus menggunakan ini semua, teknologi ini semua untuk dengan cara yang bijak. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, Buddha nggak pernah istilahnya melarang kita untuk nggak up to date, ya. Karena kita lihat sendiri Buddha sendiri bagaimana mereka di kehidupan sangha dulu, mereka juga update terhadap informasi-informasi yang beredar. Bante kasih contoh, beberapa winaya ditentukan oleh Buddha setelah adanya update. Maksudnya update di sini apakah bikunya misalnya melakukan hal nggak bajik karena mengikuti perkembangan zaman di India waktu itu, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kita bilang ya nggak pernah dilarang untuk bagaimana kita um, mengikuti teknologi, mengikuti zaman. Tetapi yang dilarang adalah kalau kita menyalahgunakan. Karena kembali lagi dari sisi pribadi kita, ya kita melihat dari sisi kita. Dan yang kedua, ketika Bapak Ibu melakukan tahun baru, apakah dilarang? Ya, nggak dilarang. Kalau mau tahun baru silahkan. Tetapi boleh kita merayakan. Ya, kalau dari Bante punya kacamata, dia dibuat sederhana. Ya, kenapa? Karena kita lagi melihat bahwa saat ini kondisi banyak orang yang lagi susah. Kalau kita istilahnya orang mau makan untuk beli beras satu karung itu susah. Masa kita tega untuk beli kembang api yang harganya puluhan juta untuk dibakar sekitar 10 menit. Nah, jadi ini adalah pertimbangan. Tapi apakah dilarang? Enggak, ya. Uang Anda. Kita nggak pernah larang, tetapi gunakanlah uang uang kita ini seperti kebajikan kita. Kebajikan kita. Sayang kalau kebajikan kita cuma dibakar dengan mercon misalnya, beli kembang api. Kenapa tidak uang yang sama, budget yang sama kita sumbangkan buat orang lain dalam rangka tahun baru. Ya, jadi um, untuk perayaan tahun baru ini bebas ya, mau dirayakan bagaimana bebas, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah. Misalnya ketika kita tahun baru, misalnya kita mau barbeque, usahakan
Anda tidak bunuh secara langsung. Apakah Anda beli ikan yang hidup, terus Anda bakar, dan seterusnya. Nah, usahakan hindari seperti ini. Yang kedua juga, hindari misalnya mabok ketika tahun baru, ya kan? Nah, kalau misalnya Anda mau pesta dan seterusnya, itu nggak masalah. Itu kembali kepada kebijaksanaan masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya, Bante. Bagaimana bisa menghadapi kehidupan agar bisa lebih bahagia dan dalam banyak hal, seperti banyaknya kehidupan yang hasilnya mengecewakan? Dengan pertanyaan ini disampaikan oleh Saudari Tini. Cik, sorry tadi suaranya kecil, bisa di ini nggak ulangnya? Oke, sorry. Ya, Eh, ya, kasih. Bagaimana bisa menghadapi kehidupan agar bisa lebih bahagia dalam banyak hal, sepertinya banyak kehidupan yang hasilnya mengecewakan. Um, ya, kenapa hidup kita mengecewakan? Karena sebenarnya kita sendiri yang bikin ya. Jadi, Bande kasih contoh kotaknya. Oh, ini ada kotak ya. Ada kasih contoh. Kelihatan nggak kotak ya? Ya, Bapak Ibu di rumah kelihatan ini kotak lilin ya. Oke. Nah, di kotak lilin ini ya, ini ditulis nih. Ini Bande nggak promosi. Ini ditulis isinya untuk 100 piece. Oke, isinya untuk 100 piece. Ini ada tulisannya di atas. Nah, sekarang Bante kasih umpama ya. Ini kita belajar matematika. 100 piece di kotak ini kita isi 100 piece lilin warna merah. Kelihatan ya warna merah lilinnya. Kita isi lilin warna merah 100 piece juga untuk di kotak ini. Pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu menemukan lilin warna putih? Jawab di hati masing-masing. Bisa nggak kita temukan lilin warna putih di kotak yang ini, padahal kotak yang ini cuma diisi lilin warna merah sampai penuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kalau Anda pernah belajar matematika secara probabilitas, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak pernah isi putih. Bagaimana kita dapatkan putih di situ? Ya, kita nggak pernah isi putih di kotak ini. Bagaimana kita dapat putih? Nggak mungkin. Ya, sama Bapak Ibu. Kenapa kita bilang hidup kita selalu menderita, hidup kita nggak enak, dan kadang-kadang kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Karena kita nggak pernah berbuat sebab kebahagiaan kita sendiri. Selalu di dalam hidup kita cuma isi kebanyakan lilin yang merah. Kita nggak pernah isi lilin yang warna putih. Seketika Anda membutuhkan lilin yang warna putih, nggak bakalan dapat di sini. Karena Anda nggak pernah isi. Anda tidak pernah berbuat sebabnya. Ya, Bante kasih contoh, Anda nggak pernah berdoa. Kapan doa Anda bisa terkabul? Ah, ya kan? Coba Bante survei. Bante survei tahun 2019 di Damasuka juga kan? Bante tanya kepada kalian, siapa yang bikin PR? Ya, Bante kasih PR di Damasuka dari 2015. Bante evaluasi selama 4 tahun Bante lupain kan. Siapa bikin PR? Dari sekian banyak yang datang, nggak sampai 3 orang yang angkat tangan kemarin. Bante ingat itu. Berarti kita nggak pernah bikin sebab kebahagiaan kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita menderita, kita nggak bisa salahin. Ini salah Buddha, ini salah agama Buddha, ini salah karma, ini salah Bante, ini salah pengurus wihara. Nggak bisa, karena kita sendiri tidak pernah berbuat sebab kebahagiaan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau bahagia, isilah sebab kebahagiaan di dalam sini. Anda isi 1 kali, Anda dapat probabilitas 1/100.
Ketika Anda mengambil 100 kali, kemungkinan Anda akan dapat 1 lilin putih. Oke, Anda isi 2 lilin putih, maka Anda memiliki kesempatan 2:100. Ketika Anda mengambil 100 kali, Anda bisa dapat lilin ini 2 biji. Jadi, kalau saya mau bahagia bagaimana? Isi semua yang putih di dalam hidup kita. Isi semua yang bajik di dalam hidup kita. Pasti ketika Anda ambil, pasti Anda akan dapat putih. Nggak pernah akan dapat merah kalau Anda nggak pernah isi yang merah. Ya, jadi ini jawaban Bante buat kita ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ini ada yang mungkin... bertanya tapi dia melalui YouTube Oh, boleh, boleh. bagaimana? Boleh, Boleh boleh nggak? Bante. Iya, boleh Boleh Bante. ya. Nah Iya. ini soalnya ini Bante juga ini, Bante apa restream. Jadi mereka yang ikut di YouTube ada 30, yang di Facebook ada 79. Jadi selain Oke, yang oke. ada di Zoom 45 ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Juan. Bagaimana cara kita untuk sadar saat ini sedang dipengaruhi pikiran yang buruk yang diciptakan kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk memiliki kesadaran, kita mesti latihan, Pak. Jadi nggak ada istilahnya kesadaran yang instan, ya. Kalau kita nggak pernah latihan, dia nggak akan kuat. Dan kalau dia nggak kuat, pasti akan terombang-ambing. Tetapi semakin kita berlatih meditasi, mau nggak mau Anda akan sadar. Kenapa? Karena di meditasi kita diarahkan ya, terutama buat kita yang pemula, kita selalu diarahkan, ayo kembali ke objek. Kembali misalnya kembali ke nafas, kembali ke nafas, kembali ke nafas. Lama-kelamaan kesadaran kita akan kuat. Ketika pikiran kita lari, kembali ke nafas. Pikiran kita lari, kembali ke nafas. Jadi dari situ kita memperkuat kesadaran kita. Dan kalau kesadaran kita sudah kuat, kita akan tahu pikiran kita ini lagi bikin mikir yang jelek atau mikir yang baik. Ketika mikir yang baik, dibiarin. Tetapi ketika dia mikir yang jelek, di-cut, di-stop. Ya, di-stop, jangan diteruskan. Nah, kenapa jangan diteruskan? Karena akan membuat kita makin banyak, makin kegulung dan seterusnya. Ya, jadi untuk memperkuatnya kita perlu meditasi dulu untuk memperkuat kesadaran. Dan ketika kita sudah mulai berpikir yang negatif, misalnya apa? Kita lagi mikir, misalnya saya lagi marah sama orang sehingga saya memikir bagaimana caranya biar dia susah. Bagaimana caranya dia biar menderita. Misalnya, kita sudah mikir nih, kalau ketemu saya mau cuekin, WA-nya saya blok, ini dan seterusnya. Tetapi ketika kita sadar, kita baru mau blok WA dia, kan nggak boleh. Itu kan saya harus mengungkapkan cinta kasih kepada dia. Nah, dari situlah kita punya kesadaran sehingga kita tidak melakukan hal yang negatif daripada perbuatan. Ya. Dan mungkin ada pertanyaan dari Pak Karto. Perenungan ketidakkekalan malah berbalik menjadi malas ngapa-ngapain karena semua itu tidak kekal, ngapain dikejar. Ya, jadi dari Pak Karto bertanya, tadi Bante sempat menjelaskan mengenai perenungan ketidakkekalan, ya kan? Sehingga dari perenungan ketidakkekalan itu akan kalau berlebihan akan menganggap bahwa semua sesuatu kan tidak kekal, ngapain saya berusaha? Ya, ngapain saya kerja? Kalau saya punya uang juga tidak kekal. Ngapain saya apa istilahnya bangun rumah? Kalau rumah saya juga nggak kekal dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita berpikir seperti itu, berarti salah dalam hal kita merenungkan ketidakkekalan. Merenungkan ketidakkekalan di sini adalah kita merenungkan bahwa segala sesuatu tidak kekal, sehingga kita tidak punya waktu yang banyak untuk membuang-buang waktu,
untuk membuang-buang kebajikan. Dan kita akan berusaha karena kita tahu kita hari ini adalah hasil daripada karma baik kita. Oleh karena itu, kalau kita mau di kehidupan mendatang lebih baik, maka kita harus berusaha. Mungkin saya make it simple ya. Misalnya, saya hari ini misalnya kita punya deposito, misalnya 1 M. Saya sudah pakai uang ini untuk hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya beli handphone, beli mobil, beli-beli segala macam. Pada akhirnya uang saya habis. Kalau uang saya habis, deposito habis, berarti saya nggak bisa belanja lagi di kehidupan mendatang dan seterusnya. Kenapa tidak deposito yang tadi saya reinvestment untuk mendapatkan return yang lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, deposito itu adalah karma baik kita di kehidupan lampau. Sehingga hari ini kita bisa seperti ini. Oleh karena itulah ada 2 pilihan. Kita mau habiskan atau kita mau pertahankan. Pertahankan di sini yaitu berbuat baik yang lebih banyak untuk meningkatkan tingkat-tingkat spiritual kita yang menuju pada akhir daripada penderitaan, yaitu tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi ini mungkin jawaban dari Bante. Terima kasih. Dan mungkin pertanyaan terakhir, orang-orang meninggal pada saat pesawat jatuh, tsunami, kebakaran, dan seterusnya. Apakah cenderung terlahir kembali di alam rendah? Terima kasih. Kalau orang-orang yang meninggal di dalam hal-hal yang seperti itu, belum tentu mereka akan langsung lahir di alam rendah, ya, belum tentu. Karena kembali lagi kepada karma mereka, ya. Kenapa dia meninggal dengan cara yang itu? Mungkin mereka pernah berbuat karma buruk yang menyebabkan kondisi untuk meninggal itu tidak baik, ya. Belum tentu orang yang meninggal karena tsunami dia punya ketakutan yang begitu besar. Belum tentu, ya. Kalau orang sudah belajar dhamma, ya kan, apapun dia bisa terima. Di dalam situasi apapun dia bisa terima. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa kondisi itu membuat mereka akan lahir di alam rendah. Seperti yang Bante pernah dengar, satu pesawat di Thailand. Itu ada satu lungpo yang dianggap sudah memiliki tingkat kesucian. Ya, tingkat kesucian, naik pesawat itu, kemudian pesawat itu jatuh. Itu tahun berapa? Itu ada ceritanya. Nah, tetapi apakah kita bilang lumpo yang naik itu istilahnya melakukan hal yang tidak baik? Ya kan? Kan ya kita nggak bisa bilang begitu ya. Jadi jawabannya Bante nggak tahu. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini aja, Ci. Terima kasih. Oke. Bante, ini ada pertanyaan satu di lewat Instagram. Mungkin pertanyaan terakhir. Bante mau nanya, kalau terlahir di alam binatang bisa mencapai pencerahan juga? Penanya oleh Angel. Kalau mereka terlahir di alam binatang, maksudnya di sini mencapai pencerahan bukan di dalam kehidupan itu ya. Maksudnya misalnya nih contoh apa kita mungkin pelihara misalnya kalau kadang-kadang di WA kan ada kan kucing atau anjing atau apa gitu. Ada yang terakhir Bante lihat babi hutan ya diajarin sama Sifu ketika Sifu baca Amitofo babi hutannya datang dan seterusnya ya. Um, apakah mereka yang seperti ini bisa mencapai pencerahan? Tentunya di dalam kehidupan mereka sebagai binatang belum ya. Untuk mencapai pencerahan dibutuhkan sarana. Sarananya apa? Yaitu terlahir sebagai manusia ya. Terlahir sebagai manusia baru bisa mencapai pencerahan yang sempurna. Ya, pencerahan sempurna dicapai dari itu. Tetapi mereka-mereka yang terlahir di alam hewan ataupun di alam dewa, di alam-alam yang lain, alam-alam rendah pun, ketika mereka mulai memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma, mereka mulai mengurangi perbuatan jahat mereka, mereka mulai konsentrasi dan seterusnya, maka inilah akan menjadi sebab untuk tercapainya pencerahan.
Sebab ini apa? Sebab ini adalah menjadi apa seperti bibit ya. Bante kasih contoh. Mungkin dari Bapak Ibu di sini begitu Anda melihat Buddha, ya kan? Atau kadang-kadang Anda kemana, mungkin di situ Anda bisa sedih atau Anda benar-benar rasa terenyuh dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin di kehidupan sebelumnya Anda pernah di situ dan jadi apa Bante nggak tahu, tetapi Anda pernah di situ dan kemudian istilahnya mungkin pernah praktek di situ dan seterusnya. Dan bahkan kalau misalnya pernah dengar satu cerita bahwa kalau nggak salah satu pertapa, dia membaca sutra di goa. Sutra ini adalah diulangi di goa, kemudian di goa itu tinggal 500 kelelawar ya. Nah, ketika next kehidupannya akan datang, kelelawar-kelelawar ini karena mereka pernah mendengarkan sutra atau suta, nah mereka kemudian terlahir kembali di manusia dan mereka sudah hafal suta ini. Mereka sudah tahu. Mereka tahu dari mana karena setiap hari mereka sudah dengar selama ada di goa. Walaupun mereka jadi hewan waktu itu. Jadi ini adalah sebab yang dibangun. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir kepada Bante. Terima kasih banyak atas Dhamma Desana yang diberikan. Kami segenap keluarga VPDS mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Bante atas Dhamma Desananya pada malam hari ini. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan baik disengaja ataupun tidak. Bante, apakah ada pesan terakhir sebelum kita menutup kebaktian pada malam hari ini? Jadi kalau pesan dari Bante mungkin ya kita melihat bahwa di 2020 ini ya kita menganggap bahwa ya semua ketidakbajikan yang ada, yang kita alami, semua keburukan, semua penderitaan yang kita terima, kita harus berterima kasih. Karena saat ini kondisi karma buruk kita sudah bayar. Dan oleh karena itu di 2021 kita mulai berusaha untuk isi yang warna putih, mengisi kebajikan di dalam diri kita. Sehingga di masa mendatang Anda bisa lebih bahagia, lebih damai, dan apa yang Anda harap. Terima kasih.